Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran tematik kita, yakni kita akan beralih ke masih di tema 4, tapi kita akan lanjut ke subtema 3, ya, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, ini kalian bisa melihatnya. Hari ini kita lanjut ke subtema 3, ya. Dari tema 4, buku tema 4, ya. Hidup bersih dan sehat. Kemudian subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqana bisalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anak-anakku, pada siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk mengikuti pembelajaran tematik pada hari ini. Mari kita belajar bersama. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Nah, salah satunya di tempat bermain. Nah, ini kalian bisa melihat, ya. Salah satu yang harus kita lakukan yaitu hidup bersih dan sehat itu di tempat bermain. Nah, ini kalian bisa melihat, ya. Nah, di sini ya Beni dan Edo beserta kawan-kawannya sedang membersihkan tempat bermain, ya. Nah, ini kegiatan mereka, ya, Dayu dan teman-teman. Kemudian, ya, apakah menurut kalian mengapa kita perlu melakukan kegiatan membersihkan tempat bermain, ya, supaya tempat bermain kita bersih, nyaman, tenang, ya, dan terhindar dari penyakit, ya. Nah, apakah kalian setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Ya, tentunya setuju sekali, ya, anak-anakku sekalian. Ketika di tempat bermain, lingkungannya, tempatnya itu bersih dan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, mari kita lanjutkan. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks taman, di sekitar kompleks taman tidak jauh dari rumah Dayu. Nah, taman yang tempat bermain mereka itu tidak jauh dari rumah Dayu. Nah, di sini ada percakapan, ya. Percakapan, mari kita baca. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, ya, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul. Nah, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, ini adalah percakapan Dayut dan teman-temannya, ya. Nah, mengenai bahwa di tempat bermain itu juga harus bersih, tidak ada sampah yang berserakan, ya. Akhirnya di situ kalau bermain itu menjadi nyaman, ya. Nah, itu, ya, kalau tempat bermain itu bersih, ya. Jadi tempatnya indah, nyaman, ya. Itu kalau
selalu dibersihkan. Nah, di sini ada pertanyaan sesuai percakapan ya. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Nah, apa isi percakapan mereka? Di sana ya, isi percakapan mereka itu tentang menjaga kebersihan tempat bermain. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Ya, suasananya bersih, indah, dan nyaman, serta sejuk dan rindang juga ya. Kemudian bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Ya, sangat baik, sangat bagus dan baik sekali ya. Jadi itu isi dari percakapan dari pada Dayu dan teman-teman. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Ya, tentunya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak merusak taman, ya, menyapu taman, menyiram tanaman, dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita lakukan agar kebersihan taman tetap terjaga. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Ya, akan kotor dan cepat rusak. Kemudian di sana terdapat sarang penyakit ya. Kalau tempat bermain itu jarang dibersihkan. Nah, kita lanjut. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, di sini ada kata indah, nyaman, dan rindang. Nah, indah memiliki arti kata di sini ya. Dapat kita lihat bagus dipandang mata. Nah, ini ya, bagus dipandang mata. Kemudian nyaman memiliki arti kata yaitu sejuk, segar, dan sejuk. Kemudian rindang memiliki arti kata banyak cabang, ranting, dan daun. Nah, itu arti kata dari rindang. Kita lanjutkan. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain bisa juga dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Kemudian tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, ini contohnya ya, tempat bermain yang bersih seperti yang kalian lihat di gambar ini. Ciri-ciri tempat yang bermain yang bersih juga ada ya. Nah, ini kalian bisa isi-isi di sini untuk latihan ya. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih misalnya ya, tidak ada sampah berserakan. Ya, yang kita lihat di gambar tadi ya, selalu disapu, peralatan bermain tertata rapi, kemudian disediakan tempat sampah. Itu diantaranya ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, itu ya, contohnya ini dia contohnya. Nah, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Apa ya? Ini dia alat dan bahannya ya, kalian bisa lihat. Ada pensil, penggaris, peraut ya, krayon, cat air ya, kemudian buku gambar ya. Nah, karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki dua sisi saja ya, yaitu sisi panjang dan lebar. Contohnya gambar imajinatif atau lukisan ya, seperti yang kalian lihat di contoh ini ya. Nah, ini adalah gambar 2 dimensi. Nah,
karya seni yang memiliki dua sisi saja. Mari kita lanjutkan ya. Boleh juga menggambar lingkungan yang ada di sekitarmu. Nah, perhatikan contoh gambar dayu di bawahnya. Ini ada gambar dayu, gambarnya dayu, ini ada balok-balok. Nah, dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Nah, kubus ya. Nah, kubus merupakan contoh bangun ruang. Nah, ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang sekarang ya. Bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Seperti ini ya. Nah, ini contoh dari bangun ruang. Nah, bangun ruang itu mempunyai lebar, panjang, dan tinggi. Nah, itu bangun ruang. Misalnya lemari, kulkas, kaleng, ya. Itu adalah bangun ruang, ya, contoh dari bangun ruang. Nah, di sini juga banyaknya contohnya bangun ruang. Nah, seperti ini ya. Ada balok, ya, tuh. Prisma tegak segi 4. Nah, ini ya. Di sini tentukan ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Nah, yang penting kalian sudah mengerti mana namanya bangun ruang ya. Nah, bangun ruang. Nah, bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di dalamnya mempunyai ruangan. Itu namanya bangun ruang ya. Seperti lemari itu kan ada ruangan di dalamnya kan. Tempat kita menaruh pakaian. Seperti kulkas. Ya, ada ruangan di dalamnya. Tempat kita menyimpan makanan, sayur, minuman, ya. Itu contoh daripada bangun ruang. Ini ada contoh-contohnya ya. Lihat, kalian bisa melihat balok ini ada ruangannya, ya. Nah, di sini ada ruas-ruas garis. Nah, ingat kita sudah mempelajari ruas garis itu atau sisi dari garis-garis ini ya. Ada sisi-sisinya. Ruas garis atau sisi daripada bangun ruang. Nah, kalian bisa menghitung sendiri ya seperti yang dicontoh ini. Nah, di sini ada ruas garis. Nah, mempunyai ruas garis yaitu ruas garis AB ya, kemudian BC, CD ya. Nah, ruas garis atau sisi ya yang sudah kita pelajari pada pembelajaran yang lewat ya. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan saja pembelajaran kita. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Nanti kita akan lanjutkan. Kemudian kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.